Bab 2296. Kamu paling cocok sebagai ketua sekte. Jika masih memiliki kultivasi dan status, dia masih memiliki kemungkinan untuk bangkit kembali, bahkan jika bukan sebagai ketua sekte, sebagai penatua tertinggi pun masih bisa hidup dengan nyaman, kemudian menunggu kesempatan seperti sebelumnya. Dan jika dia langsung dilumpuhkan oleh Eric Kin dan diusir dari sekte tersebut, maka dia akan benar-benar tamat. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu mengabaikannya. Apa yang Eric Kin katakan adalah apa yang dia katakan kepada Heidi Wang sebelum dia membangunkan roh gunung. Tapi Heidi Wang sombong dan menghina, dan tidak mengambil hati kata-katanya. Ya. Tio Fan berjalan mendekat dengan seringai di wajahnya. Tio Fan senang karena dia akhirnya mendapatkan kesempatan ini. Adik seperguruan Fan, kita setidaknya adalah anggota sekte yang sama, tolong berikan muka, seru Heidi Wang panik. Aku memberimu muka. Kenapa kamu tidak memberiku muka ketika kamu mengusir kami dan menghapus kultivasi kami? Tio Fan mencibir. Inilah pembalasan karma yang adil. Sebelumnya, Heidi Wang sangat energik dan ingin menghapus kultivasi mereka dan mengusir mereka dari partai Jihuo. Akibatnya, setelah Eric Kin membalikkan situasi, dia secara pribadi dapat melumpuhkan Heidi Wang. Apakah ada yang lebih menyenangkan daripada ini? Ampuni aku, para teman kultivator, aku bersedia berlindung pada kalian. Selama kalian memohon pengampunan pada ketua sekte Kin, aku bersedia menjadi sapi dan kuda selama sisa hidup aku. Heidi Wang menoleh dan menatap semua orang. Para master menggelengkan kepala. Heidi Wang adalah seorang kultivasi yang mencari keuntungan dari orang sendiri dan orang luar, bahkan jika dia menjadi seorang budak, tidak tahu kapan dia akan menusuk dari belakang, apa gunanya mempertahankan dia. Heidi Wang semakin panik dalam memohon belas kasihan, tetapi melihat bahwa Eric Kin tidak berencana untuk melepaskannya, dan ketika orang-orang menonton dengan dingin, dia mulai mengutuk dan mengutuk segalanya. Dia tahu bahwa dia sudah berakhir, dan musuh dia tidak akan mengampuni dia setelah dia dihapuskan kultivasinya. Dengan teriakan, Febrina Tang langsung memecahkan lautan kesadaran Heidi Wang, dan Heidi Wang langsung pingsan seperti bola bocor. Eric Kin menoleh ke sisi lain. Yura Wang dan para penjilat berlutut di tanah tanpa berani bangun. Melihat nasib Heidi Wang, setiap tubuh bergetar ringan dan semakin menundukkan kepalanya. Ketua sekte, aku, Yura Wang, bersumpah atas nama bencana penurunan, aku akan setia pada sekte di masa depan, dan aku akan mengutamakan kepentingan partai Jihuo dan tidak pernah mengkhianati. Yura Wang buru-buru berbicara, bersumpah ke langit. Eric Kin sedikit mengangguk. Meskipun orang ini berlindung pada Huo Zong, dia akhirnya bertobat tepat waktu. Sekarang setelah bersumpah, dia memenuhi syarat untuk tinggal. Terlebih lagi, setiap kultivator fase penilaian sangat berharga bagi sekte ini. Karena itulah Heidi Wang heran Eric Kin langsung melumpuhkannya. Mempertahankan Yura Wang juga bagus untuk mempertahankan kekuatan partai Jihuo. Bagaimanapun, Huo Zong telah pergi dan Heidi Wang dilumpuhkan, ini akan melemahkan kekuatan partai Jihuo sampai batas tertentu. Kakak seperguruan Fan, setelah ini, periksa kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang ini selama bertahun-tahun, dan hukum mereka sesuai dengan aturan, kata Eric Kin. Orang-orang ini tidak terlibat dalam konspirasi dengan sekte sihir Wuying, berdasarkan kemampuan mereka, paling-paling hanya murid yang merajalela. Dan beberapa dari mereka hanya mengikuti situasi dari pemimpin, dan meskipun mereka memiliki karakter yang buruk, mereka tidak melakukan kesalahan. Orang-orang ini, Eric Kin, tidak terlalu memperhatikan mereka, yang terlalu jahat langsung dikeluarkan dari sekte, yang ringan diberi hukuman. Tio Fan mengangguk, Yura Wang dan yang lainnya merasa lega. Untungnya, mereka takut lebih awal.
Meskipun jika penyelidikan dilanjutkan, pasti tidak bernasib baik, tetapi itu jauh lebih baik daripada Heidi Wang yang lebih buruk daripada kematian. Dan selama mereka tidak dikeluarkan dari sekte, selama mereka melakukan pelayanan berjasa di masa depan, mereka dapat jaya kembali. Namun, tampaknya Eric Kin lebih lurus, khawatirnya niat mesum memang harus diperhatikan. Di samping, melihat adegan ini, Fren Tang juga tersenyum puas. Konfirmasikan posisi ketua sekte Eric Kin di puncak. Semua orang turun gunung lagi. Jethro Wu memiliki kemampuan untuk memindahkan gunung dan menguras lautan, ditambah dengan ribuan kultivator turun tangan pada saat yang sama, alun-alun yang sebelumnya rusak segera pulih. Heidi Wang tidak pernah bermimpi bahwa upacara pengangkatan ketua sekte yang dia tata dengan hati-hati akhirnya dimiliki oleh Eric Kin. Setelah upacara, semua orang datang ke aula. Ada berbagai arak spiritual dan perjamuan peri yang telah disiapkan, semua orang mengobrol dan tertawa. Akhirnya, meminjam beristirahat sejenak, mencapai tempat yang tenang di aula utama. Eric Kin menghela nafas lega. Dia awalnya ingin melindungi Febrina Tang dan yang lainnya, ditambah membantu Fren Tang mendapatkan keadilan. Tanpa disadari, dia menjadi ketua partai Jihuo. Eric Kin, bagaimana rasanya menjadi ketua partai Jihuo? Fren Tang tersenyum. Senior, jangan main-main denganku. Setelah aku membereskan tempat ini, akan kuserahkan pada kakak seperguruan Tang, kata Eric Kin dengan tidak berdaya. Dia pasti tidak akan tinggal di kedalaman wilayah utara untuk waktu yang lama. Setelah mengurus masalah di sini, dia harus kembali ke jalur gunung sihir dengan Vinola Su dan Ye Zun, sekalian menjenguk Long Yue, mencoba menemukan pegunungan Liantian di sini. Febrina. Dia tidak cocok. Fren Tang menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia memiliki kepribadian yang lembut. Meskipun sifat baik hati sangatlah bagus, tapi orang yang baik hati tidak bertanggung jawab atas tentara dan tidak cocok untuk ketua sekte. Sejak dia diancam oleh Huo Zong, dia secara sukarela dipenjara di sebuah gua demi keselamatan Tio Fan dan yang lain. Ini adalah contoh yang baik. Bersambung. Bab 2297. Segel api suci mengakui majikan. Sebenarnya ada cara yang lebih baik untuk menghadapinya, tetapi dia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri karena takut menyakiti adik-adik seperguruannya. Tapi pada akhirnya, Huo Zong, Heidi Wang dan yang lain tidak melepaskan garis keturunanku. Eric Kin mengangguk. Febrina Tang dipenjara selama 600 tahun, sepertinya dia telah menanggung semua rasa sakit demi menyelamatkan Tio Fan dan yang lainnya. Namun nyatanya, Huo Zong dan yang lainnya tidak pernah menyerah pada berbagai konspirasi di luar. Tio Fan dan yang lainnya juga berjuang dan menderita. Jika dia berada pada saat itu, dia mungkin akan memilih untuk pergi ke Gunung Api Dewa untuk menemukan segel api suci yang ditinggalkan oleh Fren Tang. Meskipun agak berbahaya, itu bisa dilakukan sekali untuk mendapatkan kejayaan abadi. Eric Kin, kamu berbeda. Kamu memiliki karakter yang keras dan tidak takut pada kekuasaan. Sekarang partai Jihuo kacau, membutuhkan ketua sekte sepertimu yang bisa melawan segalanya. Fren Tang menggelengkan kepalanya. Dan lihat, apakah kamu masih menyerahkan segel api suci sekarang? Eric Kin tercengang sejenak, lalu mengeluarkan segel api suci. Dia tidak punya waktu untuk merasakannya sebelumnya, tetapi sekarang setelah memahaminya dengan cermat, tiba-tiba menemukan perbedaannya. Setelah menyatukan jiwa segel api suci, benda ini akhirnya menjadi artefak yang lengkap. Hus. Satu niat pikiran Eric Kin membuat segel api suci terbang langsung ke laut kesadaran. Mengakui majikan. Eric Kin tercengang. Barang milik ketua sekte partai Jihuo mengakui dirinya. Bukankah kecuali dia mati, hanya dia yang bisa memanipulasi segel api suci?
Jadi aku bilang, bahkan jika kamu ingin memberikan posisi itu kepada orang lain, kamu tidak bisa melakukannya. Friend Tang tersenyum agak licik. Senior, kamu sengaja memilih puncak suci untuk mengakui majikan, kamu jangan-jangan sudah tahu ini sejak awal. Eric Qin menyeringai tak berdaya, sekarang dia diikat oleh segel api suci, tidak bisa melepaskan posisinya. Kalau tidak, apakah dia akan melarikan diri dengan membawa harta ketua sekte orang? Tentu saja, hanya tidak menyangka prosesnya sedikit berliku-liku, tetapi akhirnya baik-baik saja. Friend Tang tertawa. Tapi kamu jangan khawatir. Sebagai ketua partai Jihuo, tidak pernah mengatakan bahwa kamu harus tinggal di sekte, pergi keluar selama puluhan ratus tahun, dan kembali sesekali pun sudah cukup. Eric Qin mengangguk. Partai besar seperti partai Jihuo memiliki seperangkat metode operasi yang matang. Dalam 600 tahun terakhir, Huo Zong telah membuat partai Jihuo menderita, tetapi hal itu tidak mempengaruhi kelanjutan ekspansi partai Jihuo. Ketika sebuah sekte dibangun oleh Friend Tang menjadi kokoh dan nyata, kemakmuran semacam ini dapat dipertahankan selama ratusan tahun tanpa masalah. Dan perjalanan ke tanah ekstrim baru saja berakhir, dan tidak akan ada peristiwa besar bagi partai Jihuo dalam 500 tahun ke depan. Ada juga Febrina Tang dan Tio Fan. Selama wilayah utara tidak berubah, partai Jihuo tidak akan ada masalah besar. Namun, kali ini sempat duduk dan mengobrol dengan Friend Tang, hanya menyadari bahwa guru murahan ini sepertinya tidak seperti yang dipikirkannya. Dia adalah pria yang jujur dan adil, bahkan kolot. Tapi Friend Tang juga punya pemikirannya sendiri, kelicikannya sendiri. Tapi itu normal saja. Ketika partai Jihuo dalam bahaya, Friend Tang menyelamatkan sekte dengan satu tangan. Jika bertele-tele, bagaimana bisa membiarkan sekte bangkit dengan cepat? Memikirkan hal ini, Eric Qin merasa sedikit menyesal. Karena Friend Tang hanya memiliki roh sisa yang tersisa, hanya mengandalkan energi kehidupan di paku berkarat untuk bertahan hidup, paling lama 3 hingga 5 hari, dan itu akan hilang cepat atau lambat. Senior, sebenarnya, aku selalu punya pertanyaan. Aku dengar kamu bukan dari wilayah utara. Dari mana kamu berasal? Kata Eric Qin. Kenapa? Kamu penerus dinasti Qin, ingin menjadi kerabat denganku. Friend Tang berkata dengan aneh. Mungkinkah kamu dan aku benar-benar memiliki hubungan darah satu sama lain? Senior, jangan-jangan margamu Qin. Eric Qin terkejut. Bahkan, ketika dia tiba di fase penilaian, semakin dalam wawasan, semakin merasa kesan baik dengan keluarga Tang tidak hanya karena kontak. Dan tampaknya ada hubungan samar dalam darah. Termasuk saat pertama kali Jesse Tang melihat Eric Qin, dia sangat mempercayainya. Menceritakan rahasia terbesar terkait hubungan misterius ini. Jangan bermimpi, tetapi jika kamu ingin tahu, aku akan memberitahu kamu ketika kita berdua antara guru dan murid berbicara di malam hari, tetapi aku yakin kamu akan terkejut. Friend Tang tersenyum membuat penasaran. Baiklah. Eric Qin juga memiliki beberapa tebakan di benaknya, tetapi tampaknya Friend Tang memiliki banyak hal untuk dikatakan kepadanya, dan memang bukan kesempatan yang baik saat ini. Namun, ketua partai Jihuo ini, khawatirnya akan terus dijabati. Setelah istirahat, Eric Qin keluar dari aula belakang. Yang mengejutkan Eric Qin adalah begitu dia muncul, dia bertemu dengan Nicholas Peng. Eric Qin mengira dia telah menyelinap pergi dengan malu sejak lama, tidak menyangka dia tidak hanya tidak pergi, tetapi juga secara aktif menemui dirinya. Ketua Sekte Qin, aku tahu ada kesalahpahaman antara kamu dan aku, tetapi hari ini aku atas nama Sekte Sihir Wuying ingin berbicara tentang masa depan partai Jihuo. Kamu tidak akan terbawa perasaan, kan? Nicholas Peng tersenyum dan berkata dengan tenang. Salah paham. Eric Qin menyipitkan matanya.
Orang ini bersekongkol dengan Heidi Wang dan yang lainnya. Roh gunung mungkin ada hubungannya dengan sekte sihir Wuying, dan dia membocorkannya kepada Heidi Wang. Ditambah fakta bahwa Armadillo Leng dan yang lainnya menyerang ingin membunuh dirinya sebelumnya, orang ini mungkin bertanggung jawab untuk itu. Bersambung.